ada penyelesaian manekung. Tapi saya ingin panjenengan yang sudah selesai manekung bisa ikut serta mendengarkan penguraian saya, biar benar-benar ngerti, benar-benar paham, benar-benar tahu, sehingga benar-benar bisa praktek, bisa mempraktekkan. Karena apa? Karena sekalipun panjenengan sudah teramat sangat sering mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya uraikan, setiap kali ada penyelesaian manekung, prakteknya panjenengan nggak ada. Artinya panjenengan belum benar-benar mengerti, belum benar-benar memahami, belum benar-benar tahu. Sebab itu nggak bisa praktek. Makanya jangan pernah bosan mendengarkan kata-kata saya setiap kali ada penyelesaian manekung. Karena kalau saya belum menyaksikan prakteknya panjenengan, maka panjenengan saya anggap masih belum mengerti, masih belum paham, masih belum tahu. Makanya ketika saya berbicara, padahal pembicaraan saya hanya untuk kadang yang selesai manekung, panjenengan saya kumpulkan. Maksudnya biar benar-benar mengerti, biar benar-benar paham dan benar-benar tahu, sehingga bisa praktek. Sedangkan untuk kadang yang masih manekung bisa mengambil hikmah dari sini, bisa mengambil makna dari sini, sehingganya juga sama-sama ikut mengerti, sama-sama ikut memahami, sama-sama ikut mengetahui, walaupun belum sampai ke ranahnya. Untuk para kadang yang selesai menekung hari ini, mohon maafkan karena penyelesaian panjenengan tidak bersama-sama dengan yang lain. Apa yang perlu dilakukan setelah selesai manekung? Yang perlu dilakukan setelah selesai manekung tetap laku. Yang perlu dilakukan tetap laku, tidak berhenti. Apakah sama laku setelah manekung dengan laku sebelum manekung? Tidak sama. Kalau sebelum manekung, lakunya adalah laku murni menuju suci. Kalau setelah manekung, karena sudah sampai di suci, maka sudah tidak laku murni menuju suci lagi. Artinya suci itu sudah bukan tujuan lagi kalau setelah selesai manekung. Lalu apa tujuannya? Kalau selesai manekung, tujuannya adalah abadi. Sedangkan suci menjadi lakunya. Sehingganya kalau sebelum manekung, lakunya adalah laku murni menuju suci. Tapi kalau sudah selesai manekung, lakunya menjadi laku suci menuju abadi. Laku murni menuju suci sebelum melakukan manekung, apapun itu cukup disadari dengan cinta kasih sayang Romo. Namun jika laku suci menuju abadi
menyadari apapun itu dengan cinta kasih sayang Romo itu tidak cukup. Ada tambahan di situ, yaitu sempurna. Menyadari apapun dengan cinta kasih sayang Romo yang sempurna. Karena apa? Karena tujuannya adalah abadi. Artinya apapun itu harus tersempurnakan. Itu yang menjadi puncak daripada laku suci menuju abadi. Kalau puncaknya laku murni menuju suci adalah kesadaran, tapi kalau puncaknya laku suci menuju abadi adalah kesempurnaan atau kasampurnan jati. Prakteknya seperti apa? Tetap sama. Kalau prakteknya tetap sama, praktek laku murni menuju suci dengan praktek laku suci menuju abadi itu sama. Sama-sama menjalankan patrap, samadhi, sama-sama mempraktekkan kekudangannya Romo. Jadi nggak ada bedanya, sama saja. Hanya beda sebutan. Lah kalau prakteknya itu sama, berarti tanpa menekung sekalipun kita bisa beralih ke laku suci menuju abadi. Nggak bisa. Karena satu, karena belum mencapai suci, belum sampai di suci. Satu. Kedua, tekniknya berbeda. Walaupun caranya sama, tapi tekniknya berbeda. Teknik patrap samadhi sebelum manekung dengan teknik patrap samadhi sesudah manekung itu beda. Kalau teknik cara patrap samadhi sebelum manekung panjenengan sudah hafal semua. Namun kalau teknik cara patrap samadhi sesudah manekung, ya sebenarnya sih sudah saya sampaikan, tapi saya nggak pernah bosan untuk mengulang-ulang. Jadi saya kasih gambaran gini ya. Suatu misal, ada sebuah pasar. Ada sebuah pasar di mana pasar itu hening. Katakanlah hening. Ada larangan-larangan, ada aturan-aturan di mana penjual dan pembeli tidak diperbolehkan mengeluarkan suara kencang. Dan saya pernah sampai di pasar itu, katakanlah. Nah, karena saya sudah tahu aturan-aturan di pasar itu, suatu ketika ketika saya hendak berangkat ke pasar itu, tentunya dengan persiapan yang tidak banyak bicara, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang mengeluarkan suara kencang. Karena apa? Karena jika aturan-aturan itu dilanggar akan mendapat sanksi, denda, dan bla 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 lainnya. Simpelnya, ketika saya berangkat ke pasar itu dengan kehati-hatian. Nah, bagi mereka yang belum pernah ke pasar itu dan yang artinya belum tahu aturan-aturan pasar itu, nah ini berangkatnya ya juga dengan sembrono lah gampangannya, karena belum tahu aturan di pasar itu, gitu. Nah ini yang membuat saya nggak pernah bosan mengulang-ulang ini, nggak pernah bosan. Perbedaan teknik
Kalau sesudah manekung, selesai manekung, yaitu di dalam laku suci menuju abadi, tetap sama caranya, hanya tekniknya yang berbeda. Tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah seperti yang digunakan selama panjenengan manekung di sini. Itu tekniknya. Ketika panjenengan patrap samadhi mijil sowan, intinya ya, intinya adalah ada di kesadaran. Ketika kesadaran itu panjenengan gunakan untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi. Satu itu intinya. Itu perbedaan tekniknya di situ. Kalau sebelum manekung, apapun prosesnya kan dimatur nuwuni. Ya. Apapun proses yang terjadi ketika kita patrap samadhi, kita terima kasihi, kita matur nuwuni semua. Enak nggak enak matur nuwun, cocok nggak cocok matur nuwun. Itu teknik patrap samadhi sebelum manekung. Tapi kalau sesudah manekung, tekniknya nggak seperti itu lagi. Enak orang enak dinikmati. Nah, beda kan? Sebelum manekung, proses apapun yang terjadi, enak ndak enak, cocok ndak cocok, dimatur nuwuni, diterima kasihi. Tapi kalau sesudah manekung, proses apapun yang terjadi ketika patrap samadhi itu dinikmati. Enak nggak enak, cocok ndak cocok, suka ndak suka, dinikmati sampai berhasil menikmati. Ketika panjenengan patrap samadhi, sabda sejati nisatrio atau mijil sejati, kesadaran digunakan untuk menikmati napas. Gitu. Lah, teknik ini yang membedakan. Jadi patrapnya tetap sama. Sebelum manekung dan sesudah manekung, patrapnya itu sama. Hanya tekniknya yang berbeda. Karena apa? Karena setelah manekung, lakunya adalah laku suci menuju abadi, jadi lebih dalam. Kalau diumpamakan lautan itu lebih dalam. Kalau diumpamakan angkasa lebih tinggi. Nah, sebab tujuannya adalah abadi, maka apapun itu harus tersempurnakan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Itu soal patrap. Patrap samadhi yang digunakan setelah manekung juga sama seperti patrap samadhi yang digunakan sebelum manekung. Hanya saja di sini ada perubahan sedikit saja, yaitu di palungguh pambuka. Kalau sebelum manekung palungguh pambuka, tapi kalau sesudah manekung sudah bukan palungguh pambuka lagi, tapi palungguh jati. Satu itu. Kedua, patrap samadhi mijil toto lenggah itu dibalik, nyungsang, dibalik. Kalau sebelum manekung, patrap samadhi mijil toto lenggahnya itu dimulai dari palungguh pambuka, kunci, paweling, mijil toto lenggah, semedi, terus palungguh panutup. Kalau sesudah manekung, tanpa palungguh pambuka, tanpa palungguh jati, begitu bangun dari tidur, duduk langsung patrap mijil toto lenggah, paweling, kunci, samadhi, baru palungguh panutup. Jadi dibalik.
Kalau sampai mengalami kesalahan, apa yang dilakukan setelah manekung sama apa yang dilakukan jika kita sampai mengalami luput, itu sama. Sesudah manekung atau sebelum manekung sama, yaitu melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Hanya saja setelah manekung, palungguh pambuka dimijil sowan, palungguh pambuka dimijil sampurno, palungguh pambuka di mijil kalau mijil telenga nggak ada palungguh pambuka, nggak ada ya, nggak ada. Sesudah manekung. Nah, palungguh pambuka di mijil toto lenggah itu dihapus. Sedangkan palungguh pambuka yang ada di mijil sampurna dan mijil sowan diganti menjadi palungguh jati. Itu adalah teknik-teknik patrap sesudah manekung. Lalu teknik-teknik bermasyarakatnya bagaimana? Nah, di sini sudah beda lagi. Kalau sebelum manekung, teknik-teknik untuk bermasyarakat kita bersenjata ucapan terima kasih. Senjata kita adalah ucapan matur nuwun, ucapan terima kasih. Itu kalau sebelum manekung. Tapi kalau sesudah manekung, senjata kita bertambah, bukan cuma terima kasih, tapi senjata kita bertambah setelah manekung. Tambahannya apa? Ada banyak tambahan-tambahan yang kita lakukan untuk bermasyarakat kalau setelah manekung. Di antaranya ada mijil, ada kesadaran, dan ada ucapan terima kasih. Dan yang paling utama adalah kesadaran. Yang paling utama adalah kesadaran. Sebab itu di dalam manekung saya selalu nguplek-nguplek pemahaman, pengertian, pengetahuan tentang kesadaran. Karena kesadaran inilah yang menggenapi sabda atau menggenapi firman yang berbunyi kunci kuwi kena kanggo opo wae. Ya. Nah, firman yang berbunyi kunci kuwi kena kanggo opo wae. Nah, ini penggenapannya ada di kesadaran yang sudah panjenengan latih selama manekung. Artinya karena selama manekung panjenengan sudah terlatih kesadarannya, sehingganya ketika panjenengan selesai manekung panjenengan sudah praktek, sudah bukan berlatih, sudah bukan belajar lagi, tapi praktek, action. Nah, soal actionnya sebenarnya sudah sering saya katakan, tapi saya ingin mengulanginya lagi di sini. Yang namanya orang bermasyarakat, apalagi bermasyarakat di tengah-tengah orang awam, sudah pasti carut marut kan. Ada kalanya kita dihadapkan masalah, ada kalanya kita dihadapkan kepentingan, ada kalanya kita dihadapkan kebutuhan, ada kalanya kita dihadapkan kekecewaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Nah, keseluruhannya itu tidak selalu dihadapi dengan kesadaran, atau tidak selalu dihadapi dengan ucapan terima kasih, atau tidak selalu dihadapi dengan mijil. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang kita hadapi. Jika yang kita hadapi itu terkait mijil, kita hadapi dengan mijil. Kalau yang kita hadapi itu terkait kesadaran, ya kita hadapi dengan kesadaran. Kalau yang kita hadapi itu terkait dengan hubungannya, ya kita hadapi dengan terima kasih. Satu misal contoh,
misal contoh, bentuk bermasyarakat yang terjadi adalah sebuah cengkrama atau obrolan. Katakanlah selesai manekung, ada salah satu teman panjenengan yang mungkin rindu sama jenengan, terus golekin jenengan dan kebetulan bertemu sama jenengan. Beberapa hari yang lalu saya sering datang ke rumah jenengan mencari panjenengan, tapi panjenengan tidak ada. Nah, panjenengan dari mana? Panjenengan dari mana? Nah, ini kan obrolan enak, nah. Sambut dengan ucapan terima kasih. Nikmati obrolannya. Setelah berhasil menikmati obrolan itu, lalu ucapkan matur nuwun Romo atau terima kasih Romo, baru panjenengan menjawab. Contoh kedua, namun kedatangan teman panjenengan ini lagi utang. Beberapa hari yang lalu saya datang ke tempat panjenengan, tapi tidak pernah ketemu karena panjenengan nggak ada di rumah. Panjenengan minggat ya, nggak mau tanggung jawab tentang utang sampean sama saya. Nah, ini kan obrolan tidak enak. Nikmati dengan kesadaran. Setelah berhasil menikmati dengan kesadaran, karena utang itu kaitannya dengan uang, katakan uang. Ayo, mudeng murah. Contoh ketiga, kedatangan seorang teman ini karena membawa masalah. Beberapa hari yang lalu saya datang ke tempat panjenengan dan itu berulang-ulang, tapi panjenengan, saya nggak ketemu panjenengan karena panjenengan nggak ada. Padahal aku lagi kolap mas, aku punya masalah ngene. Aku butuh sampean, margo aku percaya karo sampean ki koncoku, sering tak jak curhat dan bla 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 bla. Bagaimana cara menghadapinya? Nganggone micil. Jadi cara kita bermasyarakat itu kita sesuai apa yang kita gunakan di dalam bermasyarakat itu bergantung dari apa yang kita hadapi. Kalau yang menjadi masalah ini ada beberapa contoh. Untuk contoh yang ketiga ini ada beberapa contoh. Karena apa? Karena contoh yang ketiga ini ada kalanya harus dihadapi dengan ucapan terima kasih, ada kalanya harus dihadapi dengan kesadaran, ada kalanya harus dihadapi dengan micil. Jadi tidak selalu dihadapi dengan micil. Contoh yang ketiga ini, misal diantaranya seperti ini. Tadi itu adalah tentang masalah, katakanlah ya, rumah tanggaku berantakan mas, aku gini. Aku kudu piye mas, aku njaluk solusine jenengan. Selama teman kita menguraikan apa yang jadi permasalahan dirinya, maka dari awal itu kan ono rasane. Begitu dia mengungkapkan ono rasane. Nah, rasa itu terus kita nikmati sampai dia selesai ngomong. Kita dengarkan aja, jadi pendengar setia. Biarkan dia mengungkapkan semuanya. Nah, awake dewe garek menikmati rasane tok. Nah, ketika jenengan dijadikan tempat curhat sama teman yang sedang bermasalah, kuwi rasa sing muncul ki apa? Rasa seneng, rasa kecewa, apa rasa sedih? Nah, rasa yang muncul itulah yang jenengan nikmati terus sampai dia selesai berbicara.
Ketika dia sudah selesai berbicara di situ kan jenengan tahu apa yang jadi masalah, apa yang dia butuhkan itu kan jenengan tahu. Gitulah, apakah dia menginginkan istrinya balik lagi sehingga rumah tangganya menjadi utuh kembali, apa berpisah, apa dia, kan kita bisa tahu di situ. Nah, nah ini kita hadapi dengan kesadaran. Setelah berhasil menikmati rasa yang muncul selama teman kita bercerita tentang masalah pribadinya, lalu katakan apa yang dibutuhkan oleh teman kita itu tadi. Satu misal contoh dari sekian banyak uraiannya, yang dia butuhkan banyak. Banyak. Satu, rumah tangganya yang berantakan ingin kembali utuh. Nah, karena rumah tangga yang berantakan itu gara-gara ekonomi, ya. Nah, sudah dua kan perkaranya. Yang dibutuhkan dia kan dua. Satu, rumah tangganya kembali utuh. Nah, karena waktu berantakan itu gara-gara uang, gara-gara ekonomi, berarti dia butuh ekonomi yang baik kan. Maka ketika panjenengan berhasil menikmati rasa yang muncul selama teman panjenengan itu curhat, katakan dua hal itu loh, katakan. Keutuhan rumah tangganya, juga ekonomi yang menjadi duduk masalah pecahnya sebuah rumah tangga. Contoh kedua, yang menjadi permasalahan, Mas, aku pengenane tekon nggone panjenengan berulang-ulang kali tapi ora ketemu panjenengan. Padahal aku arep njaluk tulung karo jenengan, Mas, aku duwe masalah. Nah, saiki sampean wis teko, dadi aku arep ngungkap banjur njaluk pitulung. Ning omahku saiki, Mas, ora tau nyaman tanggone. Aku berusaha golek-golek rono-rono, jarine wong tuwek kono, jarine dukun kono, ning kono ana jine, ana setane, ana dangnyange nemplek dan lain sebagainya. Ini sama-sama masalah tapi kan beda duduk perkaranya. Nah, ini kita hadapi dengan mijil. Kita nikmati dulu rasa yang muncul ketika teman kita curhat. Nah, setelah berhasil menikmati rasa yang muncul selama teman kita curhat, nah baru kita gunakan mijil. Lah, mijil itu ada tertulis di buku putih, nanti panjenengan bisa mempelajarinya. Itu contoh untuk bermasyarakat. Lalu bagaimana contoh untuk berkeluarga? Masalah itu bukan hanya ada di masyarakat, tapi juga ada kalanya hadir di tengah-tengah keluarga sendiri. Nah, tinggal menganalisa apa yang menjadi masalah. Satu misal contoh, yang menjadi masalah adalah beras alias jarang bisa masak. Mohon maaf, ini sebuah contoh loh ya. Ini sebuah contoh. Satu misal yang jadi masalah keluarga adalah beras. Karena sering tidak punya beras, akhirnya sering tidak masak. Karena sering tidak masak, akhirnya jarang makan. Tidak punya beras, tidak bisa masak, apalagi sampai tidak bisa makan. Itu kan ono rasane. Nah, rasane kan cetha banget. Nah, ketika mengalami itu, rasa yang muncul itu apa? Nikmati itu dengan kesadaran. Setelah berhasil menikmati dengan kesadar, katakan beras.
Satu misal, yang jadi masalah keluarga adalah hutang. Karena saking mumetnya banyak hutang kesana kesini, keputusan akhir nekat manekung. Pulang selesai manekung dan pulang dari manekung hutangnya urung lunas. Artinya kan isi ditagih. Nah, ketika menghadapi tagihan itu kan ono rasane. Nah, rasane ku mau dinikmati dengan kesadaran. Setelah berhasil menikmati rasa yang muncul ketika ditagih hutang, katakan lunas iso, duit yo iso. Karena yang namanya utang itu kesimpulannya ada dua, lunas karo duit. Contoh ketiga, sakit kemungkinannya sangat tipis untuk panjenengan yang sudah selesai manekung. Untuk panjenengan yang sudah selesai manekung, kemungkinan bisa sakit raganya itu sangat tipis. Kecuali jika panjenengan luput. Tapi panjenengan kan punya keluarga. Suatu saat atau suatu ketika, ini nun sewu, ini bukan mendoakan atau apa bukannya, ini contoh gitu loh, ini contoh. Suatu ketika salah satu keluarga sakit, menghadapi atau memiliki keluarga yang sedang sakit, itu kan ono rasane. Nah, ketika kita mempunyai keluarga atau mempunyai saudara yang sedang sakit, rasa yang muncul itu seneng, sedih, kecewa, bangga, apa piye. Nah, rasa yang muncul ketika mempunyai salah satu keluarga yang sedang sakit, lah itu dinikmati dengan kesadaran. Setelah berhasil menikmatinya dengan kesadaran, katakan yang dibutuhkan orang sakit kan sembuh, waras, utawa sehat, apa doai. Dengan ini tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita selesaikan kan. Setelah manekung tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita hadapi. Setelah manekung tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena kesadaran kita sudah diakui, mendapat stempel. Nah, sehingganya kesadaran kita yang sudah mendapat stempel dari Romo, yang sudah diakui oleh Romo dan sudah terlatih selama menekung, bisa digunakan untuk menghadapi apapun. Kalau panjenengan sampai lupa tentang ini, ada video ya, ada video yang merekam ketika saya menjelaskan tentang ini. Bahkan di situ saya menggunakan penggambaran sebuah gunung. Mungkin panjenengan masih ingat. Simak video itu. Syukur gage panjenengan bisa merekam penjelasan yang kesekian kalinya ini. Intinya, saya sering mengatakan bahwa manekung adalah puncak. Sebab hasil setelah manekung, kita bisa menghadapi apapun. Bahkan kita bisa menggenggam dunia kalau panjenengan mau. Kalau panjenengan mau jadi paranormal, iso gampang kecil. Jadi
miliarder gampang kecil. Kan saya sering mengatakan itu tentang Manekung. Nah, panjenengan harus membuktikannya sendiri. Yo pora katanya Pak Web. Buktikan sendiri. Nah, selama Manekung panjenengan sudah melatih arah kesadaran. Artinya selesai Manekung panjenengan sudah mempraktekkan kesadaran itu untuk apa saja. Setelah Manekung tersebut, aku tersebut abadi, artinya tidak mati. Tapi saya punya keluarga Pak Web, bagaimana kalau ada salah satu keluarga saya mengalami kematian itu? Nah, caranya sama. Mengalami ketika ada salah satu keluarga kita, ada salah satu saudara kita mengalami mati atau mati, kan kuwi ono rasane. Nah, nikmati rasa itu, nikmati rasa yang muncul ketika ada salah satu keluarga kita mati. Nah, ketika kita berhasil menikmati rasa yang muncul ketika ada salah satu keluarga kita mati, katakan urip. Katakan urip, hidup. Dan wis koyo ngene kira-kira si enak enggak sing mustahil lah wis koyo ngene iki. Tapi panjenengan tidak bisa, tidak boleh keluar dari desain Romo, mengkhianati Romo, tentang kekudangannya Romo ya. Nah, kalau panjenengan keluar dari jalurnya Romo, kekudangannya Romo, desain Romo, ya ora oleh apa-apa. Tapi kalau panjenengan kekeh tetap ada di situ, semua yang sudah saya kabarkan tentang Manekung panjenengan bisa. Kalau caranya sederhana, tinggal menggunakan kesadaran untuk menikmati apapun itu yang sedang terjadi, lalu katakan selesai. Itu apapun loh itu ya, apapun masalahnya, apapun kepentingannya, apapun kebutuhannya, apapun keperluannya. Dengan penguraian yang kesekian kalinya tetap paham kan? Tetap paham, mantap. Ini tambahan. Pak Bob, apakah Manekung bisa dilakukan di rumah? Manekung adalah sebuah perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian jiwa raga. Manekung adalah sebuah perjalanan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang namanya perjuangan, pengorbanan, pengabdian itu kan bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus Manekung. Tapi Manekung adalah perjuangan, perjalanannya, perjuangan, pengorbanan, pengabdian jiwa raga. Kalau tentang perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian raga, ini bisa dilakukan dimanapun. Tapi kalau perjuangan, pengorbanan, pengabdian jiwa, piye? Kalau panjenengan belum mengerti, belum paham piye? Jiwa itu tidak kasat mata.
Istilah lain dari menekung adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Istilah lain dari menekung adalah Isra Mi'raj atau maneges. Menekung atau Isra Mi'raj atau maneges, ini adalah perjuangan, pengorbanan, pengabdian jiwa raga. Untuk ukuran raga bisa dilakukan dimanapun. Untuk Isra bisa dilakukan dimanapun. Nah, untuk Mi'rajnya bagaimana? Nah, kalau bisa Mi'raj sendiri, ya bisa dilakukan, manekung bisa dilakukan di rumah. Kalau bisa Mi'raj sendiri, iso mati dulu, bisa dilakukan di rumah dengan kendat misalnya, atau gantung diri gitu. Dengan kendat atau gantung diri bisa. Perkaranya setelah mati caranya urip maneh piye? Kan gitu. Setelah mati caranya hidup lagi bisa enggak? Gitu. Karena apa? Karena istilah lain dari manekung adalah Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan raga, Mi'raj itu perjalanan roh. Kenapa ada istilah mati? Karena yang hendak dituju adalah alam suci. Yang hendak dituju adalah alam abadi, alam di mana yang namanya Tuhan itu berada. Nah, suci itu tidak bisa dicampurin, tidak bisa kecampuran oleh apapun dan dengan apapun. Suci atau abadi itu alamnya roh, bukan selain roh. Artinya hanya roh yang bisa memasuki alam suci. Hanya roh yang bisa memasuki alam abadi, kecuali jika sudah pernah datang ke sana, sudah pernah sampai ke sana. Jangankan raganya sendiri, raganya anak istri pun bisa kita bawa masuk ke alam suci atau alam abadi jika kita sudah pernah ke sana. Tapi kalau belum pernah sampai di sana, belum pernah ke sana, piye carane lho ora roh. Nah, ini yang jadi perkara di sini. Kalau Isra-nya oke, Isra-nya oke, dilakukan dimanapun bukan masalah. Tapi Mi'rajnya ini piye? Misalnya Mi'rajnya iso dengan cara gantung diri. Nah, terus selanjutnya nanti untuk bisa hidup laginya gimana? Kalau dengan rogo sukmo piye? Sukmo ndak bisa masuk. Suci abadi itu alam roh, bukan alam sukmo. Sukmo ndak bisa masuk ke suci, ke abadi ndak bisa. Ini tergambar di dalam sejarah besar Isra Mi'raj. Ketika Rasul berhadapan dengan sang pengutus, Jibril tidak bisa masuk, tidak bisa menemani masuk, tidak bisa ikut masuk. Orang apa Jibril? Lamun Jibril itu makhluk kesayangane Gusti Allah. Ewa semono ora iso mbaturi Rasul ketika Rasul ngadep Gusti Allah. Nah, dari sini kita bisa mengambil benang merah kesimpulannya bahwa suci itu tidak bisa kecampuran dan dicampuri apapun selain suci itu sendiri. Kenapa Rasul kok bisa masuk?
masuk. Kenapa hidup kok bisa masuk? Rasul atau hidup itu adalah bagian dari Tuhan. Ruwe Gusti Allah, date Gusti Allah. Mula dekne iso mlebu ning suci, iso mlebu ning abadi. Lah wong dekne kuwi date Gusti Allah kuwi dhewe. Ruwe Gusti Allah kuwi dhewe. Selain itu nggak bisa. Contohnya seperti yang terdapat di dalam sejarah besar Isra Mi'raj. Nalikane Rasul mencapai puncak menghadap Tuhan, Jibril ndak bisa ikut menemani masuk, nunggu di luar. Itu Mi'raj. Ini Mi'raj lah ning Isra. Sebelum melakukan Isra, Nabi Muhammad itu dibelah, lalu diambil hatinya, kemudian dicuci, malah keporo ditambahi bahasa, disikat nganggo ringso hingga 7 kali tambahan bahasanya gitu ya, dikumbah disikat nganti ping pitu karo malaikat. Ini di Isra-nya loh ya. Nah, di sini kita bisa mengambil benang merah kesimpulan bahwa manekung bahwa Isra Mi'raj kudu bener-bener bersih. Nah, untuk mengetahui bersihnya pikiran kita, bersihnya hati kita, bersihnya syahwat kita, itu kan Tuhan sendiri, Romo itu sendiri yang bisa mengakui. Betapapun kita mengeklaim pikiran kita sudah bersih dan terjaga, hati kita sudah bersih dan terjaga, syahwat kita sudah bersih dan terjaga, dan nek Romo ngomong urung arep apa? Kalau Tuhan mengatakan belum, mau apa? Mau protes? Nggak iso gitu loh. Nah, sebab itu kita butuh stempel, butuh pengakuan dari Romo, butuh pengakuan dari Tuhan itu sendiri. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan cara manekung atau Isra Mi'raj. Nah, kalau panjenengan berhasil, saya antar masuk ke dalam suci, masuk ke dalam abadi. Apa kurang jelas? Berarti kan harus dilakoni. Kalau belum diakui, bagaimana mungkin bisa masuk? Lalu Jibril aja lo nggak bisa. Jibril, malaikat Jibril itu kurang apa? Malaikat Jibril itu sucinya kurang apa? Kemudian itu makhluk andalan, makhluk kesayangannya Gusti Allah, kesayangannya Romo. Itu aja nggak bisa masuk ke alam suci, ke alam keabadian. Nah, kalau sampai panjenengan berhasil saya antar masuk ke situ, berarti resike pikir jenengan, resike ati jenengan, resike syahwat panjenengan wis pikantuk pangapurane Rama, ditampa, diakui. Mula sakwise manekung dijogo sing temenan. Ojo nganti ternoda lagi, jangan sampai termomori lagi. Web mencampur adukkan wahyu panca gaib dengan agama. Saya tidak sedang mencampur adukkan wahyu panca gaib dengan agama. Enggak, saya sedang mempermudah pemahaman supaya jenengan bisa mengartikannya dengan mudah, mencernanya dengan enak. Bukan sedang mencampur adukkan panca gaib karo agama, bukan. Saya sedang mempermudah pemahaman supaya gampang diartikan dan enak dicerna. Bahwasanya istilah lain daripada manekung itu Isra Mi'raj. Jadi ojo fanatik. Ngono lho. Ojo fanatik. Nek fanatik kesiksa.
iso. Sing agamane ora Allah ora iso, padahal ku jeneng. Saya bisa berganti nama apa saja sewaktu-waktu. Jenenge rebutan, angel. Jadi jangan mengira saya sedang mencampur adukan panca gaib dengan agama. Enggak, saya hanya sekedar mempermudah pemahaman supaya gampang diartikan dan enak dicerna. Kenapa itu harus? Karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti, melakukan sesuatu yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui, itu tidak mungkin, menurut. Jadi kita melakukan sesuatu itu yang sekiranya kita sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Tadi orang kesambar kesandung. Nah, tujuan saya mempermudah pemahaman adalah untuk ini, bukan sedang mencampur adukan ponco gaib karo agama. Kenapa ini saya lakukan? Sebab yang lain gak ada yang berani. Wedi kualat. Ndak wong edon baku ora wedi kualat, terus tak tanggungnya aku sing kualat. Sementing jenengan bisa paham dengan mudah, bisa ngerti dengan mudah, bisa tahu dengan mudah, dan bisa mencerna dengan enak. Wis kualate aku wae sing nanggung. Nah, celana ora sing wani kaya ngono. Ora ana sing wani. Isone menghakimi, isone mencela, mencampur adukan ponco gaib karo agama, bla 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 bla. Putra Rama, cek apa Putra Rama gabungan. Piye jar. Tapi kok nglakoni dhewe ora gelem. Kok ngomong tanpa tadi ngaling-ngaling dhewe gak gelem. Ora wani, wedi kualat. Padahal ketakutannya dengan kualat itu dia nggak ngerti. Apa yang dia takut itu nggak ngerti, apa yang dia takut itu nggak paham. Bahkan apa yang dia takut itu nggak tahu. Kan lucu. Dia ngerti, paham, tahu itu karena saya mengeluarkan bahasa-bahasa sederhana. Oh, jebule kunci ngene iki, jebule ngene. Tapi kok ono bahasanya Allah bareng yo. Pak Wahab kok isi gelem nyebut Allah. Lho, apa urusane? Lalu aku nyebut Romo asu ini loh, Romo salah. Nyebut Romo Allah terlalu baik. Ada kalanya saya kalau janggal nyebut Romo ke asu Romo ini. Romo ora tahu apa, ora tahu bentuk aku, ora tahu hukum aku. Diceluk apa, diceluk kiri asu. Dia tidak pernah marah sama saya. Lah kok sesuatu yang bukan Romo kok sesuatu. Romo yang saya panggil asu ada masalah, kok yang bukan Romo kok bisa sesuatu. Pelecehan lah, ini bukan soal pelecehan, ini soal iman. Orang nek wis percaya iki kan wani kudune. Nek percaya kok gak wani berarti orang percaya. Itu enggak masalah enggak? Nek percaya kudune wani. Nek durung wani berarti orang percaya. Saya sudah nggak sesuatu lagi. Manggil Romo Yesus ya oke, manggil Romo Allah oke, manggil Romo asu baby oke, nggak masalah, nggak sesuatu. Ya saya tekan kabeh. Ketika saya menyebut Tuhan sebagai Romo, tekan. Ketika saya menyebut Tuhan sebagai Allah, tekan. Ketika saya menyebut Tuhan sebagai Yesus, tekan. Margo apa? Margo aku nganggo kesadaran terus welas asih. Orang nganggo ego pamrih arogan yang dibungkus fanatik. Enggak iso, enggak bisa seperti itu. Kecil jenengan ono sing wani. Nah nek orang sing wani kuper jenengan kok ning jero bathok. Nah kabeh-kabeh wedi kualat, kabeh-kabeh wedi kebendu. Piye?
ngadepi cah enom ya angel. Menghadapi anak muda itu repot. Nah, mereka yang seperti itu anak muda. Dan saya bisa memaklumi, mulane komentar apapun di YouTube saya tanggapi sama dengan kesadaran cinta kasih sayang. Karena apa? Karena saya memaklumi dia masih muda, masih anak muda. Kalau sudah sepuh, sudah dewasa, tidak mungkin seperti itu. Kinten-kinten ngoten mboten. Iya. Kalau orang sepuh, orang dewasa tidak mungkin seperti itu. Biasanya seperti itu karena masih muda. Walaupun rambutnya wis wanen kabeh, ning jiwane jiwa muda. Lah sing jenenge anak muda, segelas air itu dianggapnya lautan. Padahal banyu tur sak gelas. Nah banyu sak gelas iki dianggapnya wis laut. Nah itu anak muda itu. Paham nggih? Untung saya sudah seperti ini. Wis bejo tenan aku wis koyo ngene bejo. Cara aku durung koyo ngene, aku wonge gak serontonan, apa maneh saiki kendaraanku mobil. Ana sing cep ning YouTube tak parani. Tenan tak parani. Pirang tahun gue wis pirang tahun gue kenal Ponco Gaib. Nek sing dimasalahake Ponco Gaib. Tapi nek sing dimasalahake agama, wis pirang agama sing pernah mbok sinawani. Tak parani. Saya sudah kenyang, makanya saya tidak bisa dibantah kalau tentang kebaikan. Kalau tentang tentrem, tentang suci, tentang kesempurnaan, tentang keabadian, tentang kebaikan tidak bisa dibantah. Karena saya sudah mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, dan melakukan sendiri. Ora jarene. Makanya kalau berbicara tentang suci, berbicara tentang kebaikan, saya nggak bisa dibantah. Kebaikan, tentram, suci itu bukan bahasa Pak Wet. Saya paham bener, nggak usah ngandanin saya bahwa yang namanya suci, kebaikan, tentram itu bukan kata-kata, bukan bahasa. Saya setuju banget dan saya tahu banget itu. Nah kalau panjenengan sudah ngerti, paham, tahu bahwa yang namanya kebaikan, tentram, suci itu bukan kata-kata, kenapa keluar membuli, keluar kata-kata menghakimi, mencela, mencari kesalahan orang lain? Wis ora iso kaya ngono ngomong aku tentrem, ora iso. Wong tentrem kok membuli. Suci kok mencari-cari kesalahan orang lain, mencela. Nggak iso. Kalau tentang hal-hal seperti itu saya nggak bisa dibantah. Saya lagi ngalami dhewe, nglakoni dhewe bahwa yang namanya tentrem ki ora ana apa-apa. Apa-apa ki ora ana. Nah nek isih membuli, isih mencari-cari kesalahan orang lain, urung tentrem model apa kuwi? Tentrem model apa kuwi? Enggak bisa. Ngomong tentrem kok kaya cocok karo aku, kaya ora cocok karo aku. Tentrem model apa kuwi? Tentrem kok cocok-cocokan. Ora iso. Enggak bisa dibantah. Kalau soal kebaikan, kalau soal ketentraman, kalau soal kesucian, enggak bisa dibantah. Lah wong aku tekan kok. Mau bukti, datang temui saya.
di YouTube, di Google, di Facebook, di Instagram, di Twitter, alamatnya lo cetok. Nomor telepon orang di duit nemoni, kenapa nomor teleponnya ditelepon? Tembung jari itu orang apa-apa nih daripada apa dibanding langsung karo wonge. Gitu. Iya para Pak Web, kowe yang peradukne wahyu panca gaib karo agama kan ada nomor teleponnya. Enggak ditelepon. Alamatnya cetok mbok parane. Mosok ngadepi wong model kaya ngene gak wani. Ngadepi wonge, raine wonge gak wani kuar-kuar. Kenapa saya enggak? Bukan soal tidak suka atau bukan. Sesama putra Rama itu kadang ingin tahu gambarannya kadang itu seperti tangan kiri dan tangan kanan kita ini loh. Ketika tangan kanan kita digigit gatal, digigit nyamuk, refleks otomatis tangan kiri itu nggaruk. Iki loh kadang sesama putra Rama itu kadang mau tahu apa gambarannya kadang seperti kedua tangan kita dengan kedua kaki kita. Ketika salah satu tangan kita hendak meraih sesuatu, otomatis kedua kaki kita itu melangkah mendekati sesuatu yang hendak diraih oleh tangan itu. Kuwi lo kadang sama putra geger ning internet, apa kata dunia? Loh, jari putra Rama kuwi tentrem. Jari putra Rama kuwi suci. Jari putra Rama itu kebaikan, berkebenaran. Nah, kok sesama putra Rama yang di luar kesadaran kita sudah memperlakukan ponco gabis gak bener nih kono. Orang awam menyaksikan kita, melihat kita dari praktek kita, bukan dari pemahaman kita, bukan dari pengertian kita, bukan dari pengetahuan kita, tapi dari prakteknya kita mempraktekkan wahyu panca gaib ini loh. Nah, kalau prakteknya kita bertengkar di internet, apa kata dunia? Tentrem muni ngendi, suci muni ngendi, lawang pada putra Ramane kok rebutan pengertian, rebutan benar, berarti urung ketemu benar. Ini memalukan. Bahkan kadang sepuh saya itu ucul saya kene. Kadang sepuh yang saya anggap pembimbing saya itu ucul saya kene. Saya berani mengungkap ini. Bukti ucule nang dulu anak buah kok yang ngono lho gak ngerti. Tanggung jawabnya di mana? Kadang didikannya seperti itu loh sampai nggak ngerti dan dibiarkan. Tidak ada satupun kadang yang belajar sama saya yang lepas dari pengawasan saya. Itu loh tanggung jawab saya. Kadang sepuh yang pernah membimbing saya, pengetahuannya luar biasa. Dan saya yakin kadang sepuh yang pernah membimbing saya tidak pernah nuturi kadangnya kowe kudu serik karo wong edan dagu, kowe kudu gunem, ndak akan pernah menyuruh seperti itu. Tapi ketika kadangnya ada yang seperti itu, dia sampai nggak ngerti dan membiarkan, berarti kan lepas dia. Nggak ada pengawasannya, nggak ada tanggung jawabnya sama kadang yang dibimbing itu, nggak ada tanggung jawabnya. Kalau ada tanggung jawabnya, dia nggak akan diam. Nggak akan diam. Karena apa? Karena yang dilakukannya itu universal. Kesalahan yang dia lakukan itu bukan mencoreng dirinya sendiri, tapi seluruh putra Rama. Dan wahyu ponco gaib. Ponco gaib itu tentang hidup. Ponco gaib itu tentang rasa. Ponco gaib itu tentang tentrem. Ponco gaib itu tentang suci. Ponco gaib itu tentang kesempurnaan. Lelek podo-podo putrane kaya ngono ning ngendi piye? Gak malu sama dunia, gak malu sama orang awam. Ini fakta.
Tanpa ketemu kunci tahun 70-an sekalipun, walaupun panjenengan mendapatkan kunci tahun 70-an dan sempat bertemu dengan mendiang Romo Semono Sastro Hadijoyo, sampean menguprak-uprak ning desane dhewe. Aku lho giling jagat. Jago kandang sampean, isih jago kandang. Sekalipun panjenengan mendapatkan wahyu panjagaib tahun 70-an dan sempat bertemu dengan mendiang Romo Semono Sastro Hadijoyo, tetap jago kandang. Pemahamanmu hanya opak sak desa tok, maksimal sa Indonesia. Aku lho domola. Nggak aku nih nganti metu lho. Tapi kan saya sadar, ngomong aku kan aku sadar. Aku udah kelas dunia. Video saya itu loh ditonton, disimak, disaksikan orang seluruh dunia. Dan di setiap video saya mencantumkan nomor telepon, mencantumkan nama, bahkan mencantumkan hari lahir saya, tanggal bulan tahun saya. Lah kuwi kan carine wong Jawa. Kuwi jarene jeneng nek weton kan didelikne. Saya ndak. Nah nek nganti aku keliru, nyuruh ono sing gak seneng, aku gampang disantet. Ya wong weton ku ono ngono. Gampang sekali disantet. Satu misal ono sing nyantet, aku sih berkas waras ning kene. Kalau saya ndak bener, kalau saya meleset, melenceng, harusnya kan mudah disantet. Gampang disantet. Nah, tapi wong aku iya ngomongnya repot wong-wong ini. Cacah iki piye maksudnya? Kalau sampai saya melenceng nggak bener, alamat saya tercantum dengan jelas dan lengkap di situ, weton tanggal lahir tercantum dengan jelas di situ, nomor telepon tercantum dengan jelas. Ora dicekal karo kajabane presiden nek aku nganti ora bener. Engkene lho ngono bakal wisan. Kalau sampai wong edan bagu itu nipu, kalau sampai wong edan bagu itu mencari uang, kalau sampai wong edan bagu itu menjual belikan wahyu panjagaib, ini negara undang-undang loh. Nah, ini negara undang-undang. Apa agama kita punya undang-undang, negara kita punya undang-undang. Ya? Ora gampang, apa harus dicekal aku? Apa harus dibur? Apa harus disantet? Nah, ning kene lho lek wong wis sepuh, nek wong wis dewasa iso mikir. Nyatane gak pikirane gak tekan kono to, pikirane ndak tekan kono, berarti bukan orang sepuh, bukan orang dewasa, isih ABG. Masih ABG di situ. Orang ngerti lek anak penjeran juga macam-macam semua. Sama lagi keren juga. Lagi pula lama dan sebentarnya mempraktekkan wahyu panjagaib itu bukan jaminan. Lawong dawuhe Rama ki sepiro lakumu semono olehmu, cetha ngono. Cetha ngono. Ala putra tahun 70-an kok dinggo adigung-adigono. Nah putra tahun 70-an lek patrape ditung. Patrape ditung. Patrape ndemo nyingkir udan. Allah apa? Rasa. Bisa gitu. Jadi lucu. Sejak awal
Wahyu ponco gaib iki kebenaran, kebaikan, kesempurnaan, bukan tentang yang lainnya. Nah kalau sampai yang selain itu berarti kuwi lho sing disebut metu, kuwi lho sing disebut luput. Nggak bisa. Arep duwe pengertian setinggi apapun, pemahaman setinggi apapun, pengetahuan setinggi apapun, nah kalau sama kadangnya sendiri kok nyikut, alah prek kanggone wong edan bagu. Ora iso. Gak iso. Nggak bisa. Mau fanatiknya kayak apa sama ponco gaib, pokoknya nek dudu ponco gaib mo sing paling bener kuwi ponco gaib, liyane ku salah kabeh. Sing paling bener kuwi Rama, nek liyane Rama kuwi noge. Tapi nek ijeh membuang mencari-cari kesalahan orang lain, pret kanggone wong edan bagu. Pret. Ayo arep ngejak apa? Nah contoh aku wis posisine ning kene, nek arep adu pangerten sing penting teko ning nggonku tak lelani. Ayo arep adu apa? Kentekan firman, kentekan ayat, tak goleke ning pawuan ngono. Nek bukan ayat firman, aduh ngelotok aku. Sabtu dewe Rama panggugah rasa sing ning ana ning buku nglothok aku. Tapi nek ora ana prakteke kanggo apa? Yang menentukan, yang membuktikan itu kan prakteknya, bukan pengertiannya, bukan pemahamannya. Tapi kan ndak gitu-gitu amat Pak Wet, mosok di keluar-keluar kening media seperti itu. Iki nanti dah. Kalau saya tidak keluar-keluar di media tentang kesederhanaan pemahaman ini, panjenengan mau tahu dari mana? Harusnya kan jenengan matur nuwun, ana sing wani ngungkap secara universal tanpa tadi aling-aling maneh. Harusnya berterima kasih, bukan malah lucu, wong-wongnya lucu. Satu itu. Nah kedua, bukankah tidak ada selembar daun pun yang jatuh tanpa kehendak Tuhan? Bukankah kita sama-sama sudah mengerti tidak ada sesuatu yang tidak digerakkan oleh Romo, yang tidak dikehendaki oleh Romo? Nah kalau apa yang saya lakukan di media itu bukan gerak Tuhan, gerak Romo, yang artinya orang dipangestoni karo Romo gampangane. Apa ora wis njungkel aku? Kalau apa yang saya lakukan di internet tanpa tedeng aling-aling, Romo ora mangestoni, urip ora mangestoni, apa ora wis njungkel aku? Itu Romo loh, itu tentang Romo loh. Yang saya sampaikan tentang Romo, yang saya informasikan tentang Romo. Nah, Romo ki ora lilo, Romo ki ora mangestoni, apa ora didoni dadi aku? Nyatanya senang belanja saja. Bahkan saya sering nganti tekan tak rekam, Romo, nek aku iki gak sesuai karo karepmu, apa yang saya lakukan ini gak sesuai dengan kehendakmu, tolong saya hentikan Romo. Kui ono video dengan tak video kamu, tolong hentikan apa yang saya lakukan ini. Kalau ini bukan gerakmu, kalau ini bukan kehendakmu, dan engkau tidak mengizinkan aku melakukan ini, hentikan saya.
Aku sih urip iki sama prene. Ya ora ono masalah iki. Ini kayaknya harus kejawab. Asli ini kayaknya harus kejawab. Kalau memang benar-benar Putra Rama dan mempraktekkan wahyu pancagaib sungguh-sungguh, ini kayaknya harus semudeng. Urusannya karo Rama. Tanggung jawab itu karo Rama. Semua Putra Rama apal, ojo cawe-cawe, apal. Praktek mana orang praktek apa gunane kuwi? Ojo cawe-cawe. Wong ngedon baku kaya ngono jerne, ora usah cawe-cawe. Nek dene pancen luput, dene pancen ora bener, mesti jungkel digawe jungkel karo Rama. Dadi ora usah cawe-cawe. Apapun yang dilakukan oleh wong edon baku nggak usah cawe-cawe lah urusannya karo Rama. Nah kalau saya sampai luput mesti digawe jungkel karo Rama tanpa panjenengan momori laku pribadine panjenengan. Jadi ndak usah membuang waktu untuk membuli saya. Apa ini boleh lakune jenengan ojo nganti kemomoran gara-gara wong edon baku. Nah kalau wong edon baku itu luput mesti dihukum karo Rama. Mesti dihukum karo Rama. Nah nek Rama wis ngukum wong edan baku mesti jungkal. Jadi sampean kan ora perlu ngotori lakune dhewe, ora perlu momori lakune dhewe nek wong edan bakune jungkal dhewe. Lagi wis laku pribadine kemomoran, wong edan bagune tetep bekas waras ora jungkel-jungkel. Rugi pindho. Rugi pindho. Namarku gak jungkel-jungkel akhirnya momori lakune. Enggak pernah laku. Aneh. Wong edan baku iki Putra Rama gadongan ben enggak usah cawe-cawe. Rama ki wasis meragukan Rama. Dan kita Rama ki wuto gak iso ro nek ana Putra Rama gadongan. Putra Rama gadongan bene, wong edan baku Putra Rama gadongan ya wis ben. Sing penting lakune jenengan ora kemomoran. Margo wong edan baku jarno wae ngono wong edan baku jungkel dhewe. Wong edan baku kuwi metu saka angger-angger saka undang-undangnya Putra Rama, metu saka undang-undangnya Putra Rama ya wis ben ora usah cawe-cawe ben Rama sing mengadili saya, yang menghukum saya itu ben Rama. Nah itu jenengan ora usah momori laku pribadine jenengan. Wong edan baku itu menjual belikan wahyu pancagaib. Bendang sugih. Bendang sugih. Lah kadane wong edan baku sak dunia. Nek wong edan baku itu menjual belikan wahyu pancagaib ora wis tingkat selikur omahku. Lah wong pesanggrene lho gede. Pesanggrene lho gede. Misale iya mbok ben Rama sing ngukum. Kan Putra Rama wis diwanti-wanti karo Rama, ora usah cawe-cawe ngger, Rama sing bakal tumindak. Kan ngono. Apa wong edan baku iki dukun dukun yo ben. Sing penting jenengan dukun. Kuwi wis pokoke sing apa stempel sing ngeri-ngeri wis ora enek kabeh, sing penting lakune jenengan iso murni ora kemomoran. Piye ngadepi cah nom panjenengan. Tapi ya kadang-kadang anyel ya. Kadang-kadang ya anyel juga. Antik saya. Awit mbiyen iki aku ora pernah awak ngrungokne
Romo semono ki ngungkap kanca laku. Lho amene ki ngerti jare kok. Lah mbok nemoni aku langsung. Pancal aku ki apa? Wah, pancal aku ki apa? Mbok nemoni aku langsung. Nenek emoh mergo kadung sengit karo wajah wong edan baku kan ono YouTube. Nek pengen ngerti pancal aku ki apa kan ono YouTube mbok disimak. Arek loro-loro nek emoh ya wis kirim ono alamat wae. Tak paranane doan lah ya. Doan lah. Nyimak YouTube emoh. Nemoni wong emoh. Ning sibuk membeli. Ngombe. Berarti kan ngejak gelut. Berarti ngejak gelut. Aku sing marani nek ngejak gelut. Aku sing ngalah, aku sing marani. Ya tentukan tempatnya, tentukan di mana. Tak paranane. Gampang. Sing penting dene wis tobat. Gampang tak uripin neh. Tak pateni banjur tak uripin neh. Gampang toh. Tapi tak pateni sik ben tobat. Ben ngerti kono. Ngerti kono jebule sapa sing diomongno wong edan bagu. Ya nembe tak uripin neh. Gusti Pangeran Diponegoro numpak jaran melayu ning ngetan separan-paran kejegur jurang ya sekaya ngene iki. Tapi wiwit mbiyen mula istilah manekung ya ora ana Pak Web. Cari sapa? Rama Semono Sastra Hadijaya mijil dadi Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semono ki manekung. Ngamar ini manekungnya Rama Semono kan orang yang pesanggrahan orang yang pesanggrahan dan yang dari rumah dinas yang dia yang pesanggrahan maksudnya manekungnya yang pesanggrahan orang yang rumah dinas orang yang Perak Surabaya kono manekungnya Rama yang kamar pribadi yang rumah dinas orang buat pesanggrahan Purwokerto rumah ya Purwokerto di sana maksudnya di kono di rumah nah gue ning buku Pambuka Rasa kan dijelaskan dengan cetha ning buku Panggoda Rasa utawa Pangolah Rasa gue kan disejarahkan ditulis karo Dokter Wahyono ketika Rama Semono manekung ditulis gue nganti bojone nginceng ning lawang ning arep lawang nginceng margo apa margo krungu swara ning kamar pedal ning kamar ki mung Rama Semono tok ora liyane ning suwarmu gomrubuk kaya ana wong maewu jumlahe Rama tanya jawab karo dengan berbagai macam suara itu terjadi ning jero kamar. Nah kuwi bojone nginceng saka lawange nginceng. Bojoku ngalami apa? Wong jero dhewean kok iso omong-omongan karo sapa? Gemrubuk pada waktu kuwi. Mijelah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semono dan dunia mengakui itu. Dunia mengetahui seluruh ahli spiritual menyaksikan kejadian itu. Ketika Rama mijil, saurunge mijil Rama manekung. Ngono lho. Artinya Rama melakukan Isra Mi'raj saurunge manekung ki mau. Bojone keluargane dipamiti. Bahkan dinasnya semua anggota yang berdinas dengan beliau juga dikabari kalau dia mau manekung. Ngono lho. Aja mung ora ana istilah manekung mung pada waktu kuwi kan Rama bahasane dudu manekung. Bahasane ngamar utawa ngebleng utawa maneges. Nah maneges karo manekung ya apane? Lah wong kakang adik kuwi. Ini kakang adik. Nek babagan pengertian pemahaman pengetahuan ngejak apa semua yang tertulis di dalam buku Panggoda
rasa atau pangulah rasa atau sabda dawuhe Kanjeng Rama, aku ki apal. Sampeyan iso buka buku, nah aku wis apal isine. Tapi jago kandang karo lanange jagat tok. Halah, mimpi apa saya semalam kok iki bener iki kok iso kaya ngene. Antik-antik luar biasa. Matur nuwun Rama, matur nuwun. Saya diberi waktu, diberi kesempatan yang tidak lepas dari kesadaran, saya bisa menginformasikan atau mengutarakan unek-unek sing gatel ke hati. Ngerikan. Kembali ke tema awal. Untuk panjenengan kadang yang sudah selesai manekung hari ini, bawalah pulang kesempurnaan abadi hasil manekung panjenengan pertama kali kepada keluarga, karena merekalah yang panjenengan perjuangkan, merekalah yang panjenengan korbankan, dan merekalah yang panjenengan abdikan. Jadi mereka punya hak sebagai penerima pertama kesempurnaan abadi hasil manekung panjenengan. Yang kemudian sebarlah kesadaran cinta kasih sayang Romo kepada masyarakat setempat, sekitar, hingga sampai pada akhirnya sampai meluas. Soal yang lain-lain termasuk tentang pengarahan kesadaran dan penggunaan kesadaran, saya percaya panjenengan tidak lupa. Jadi katangan untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kita makan siang. Dan sampai di waktu-waktu mendatang, hingga kita bisa katangan kembali. Untuk peserta manekung tahap kelima, selamat berjuang. Untuk kadang manekung tahap 4 yang mau pulang hari ini, selamat untuk selamanya. Kalau panjenengan mengalami rindu, jangan sungkan. Pesanggeran ini milik panjenengan, dan pesanggeran ini 24 jam full, tidak pernah tutup. Margo renek lawange. Tapi nutupi lawange. Monggo kersa kapanpun panjenengan suka.